Wakalah dalam Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang menjadi pihak pertama kepada orang lain yang menjadi pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam bahasa Arab, wakalah berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Dasar hukum wakalah yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fab'asu ahadukum biwarikikum hadihi ila Madinah, yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa perakmu ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Contoh wakalah yang ada di masyarakat yaitu seperti seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali di pernikahan anak perempuannya. Contoh yang kedua yaitu seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. As-sulhu berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian. As-sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bermusuhan, saling bertengkar, dan saling dendam dalam mempertahankan suatu hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan atau pertengkaran tersebut. Dasar hukum sulhu dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun hadis Rasulullah, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harama halalan. Yang artinya, damai itu boleh antar sesama muslim, kecuali damai dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Al-Hakim. Contoh sulhu yang ada di masyarakat yaitu perdamaian antar saudara yang berselisih salah paham tentang harta warisan. Pengertian daman. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Dasar hukum daman. Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah bersabda dalam Quran Surah Yusuf ayat 72 yang artinya, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Contoh daman, dia menjamin untuk membayar hutang Serli kepada Haipa, maka Haipa boleh menagih kepada Lia, dan dia harus melunasi hutang yang dijaminnya jika jatuh tempo. Pengertian kafalah. Kafalah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Arti kata kafalah adalah menjamin atau menanggung. Namun, secara umum dapat dikatakan pengertian kafalah adalah doman, yaitu jaminan. Sementara, pengertian kafalah secara istilah adalah menyatukan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam hal hak atau utang itu sendiri, sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Ada pula dasar hukum dari kafalah. Yang pertama, Al-Quran Surat Yusuf ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa al-maliki walima ja'a bihi himmu bari'i wa anna bihi zaim. Artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Yang kedua, ada al-hadis dari hadis riwayat Ibnu Majah, az-zaimu gharimu wal daimu maqdi, rawahu Ibnu Majah, yang artinya menjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Yang ketiga ada ijma ulama. Ada pula contoh kafalah dalam masyarakat, misalnya si A menjamin membayar hutang si B sehingga si B boleh menagih ke si A dan si A harus membayar hutang si B ketika si A jatuh tempo. Kalau dihubungkan dengan penerapan di perbankan syariah adalah ketika nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang itu dan bank menagih ke pihak ketiga. Pengertian wadiah yaitu
Wadi'ah menurut bahasa berasal dari kata wada'a, yado'u, wada'an, yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Dasar hukum wadi'ah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkannya, hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Contoh wadi'ah misalnya, Apis menitipkan uang sebesar 2 juta rupiah kepada bank dan Apis akan mengambil uangnya kembali sebesar 1 juta pada akhir pekan. Maka bank harus menanggapinya. Pengertian ran. Asal kata ran adalah dari bahasa Arab yang artinya gadai. Sedangkan secara etimologi, ar-ran berarti tetap dan lama. Kata lain dari ran adalah al-habsu, yaitu penahanan suatu harta untuk dijadikan sebagai penjaminan pelunasan pinjaman. Adapun dasar hukum ran, para ulama sepakat bahwa ran dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan tidak untuk kedua belah pihak saling mempercayai. Firman Allah di atas hanyalah irsad, yaitu anjuran baik saja kepada orang beriman, sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagai kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksiannya, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dari aran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang yang menggadaikan surat kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman.